Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okan Fadilah. Baik, di sini saya dengan Bapak Fauzi. Beliau merupakan seorang guru fisika kelas 11 ya, benar ya Pak? Kelas 11. Iya. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan manajemen pembelajaran fisika di kelas. Nah, wawancara ini juga sebagai salah satu syarat dari ujian akhir semester mata kuliah manajemen pembelajaran fisika. Bagaimana Bapak, sudah siap diwawancara? Siap. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana sih Pak untuk perencanaan pembelajaran di kelas gitu, khususnya untuk mata pelajaran fisika? Oke, pertama pastinya kita akan melakukan asesmen. Kita coba melihat materi-materi apa aja yang sekiranya masih belum menguasai. Dari asesmen itu kita melakukan penjadwalan dan seterusnya. Jadi yang terpenting adalah asesmen di langkah awal. Jadi kita juga bisa melakukan pemetaan bagi siswa-siswa mana saja yang di kelas 10 itu masih kurang dan sudah menguasai, artinya gitu. Yang terpenting adalah pertama yaitu melakukan asesmen. Oke, baiklah. Selanjutnya dari hasil asesmen itu kita olah ke program dan seterusnya, silabus dan seterusnya. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua di sini, bagaimana sih Pak terkait pengorganisasian atau penjadwalan di kelas gitu? Nah, biasanya kita juga menyesuaikan dari materi ya, atau bab-bab. Iya. Misalkan semester 1 ini berapa bab. Nah, dari bab itu kan pastinya ada materi-materinya. Itu kita sesuaikan. Kalau sekiranya ideal, kita pasti akan pembahasan dulu. Iya. Terus minggu pertama mungkin pembahasan, minggu kedua coba kita evaluasi, minggu ketiga kita melakukan games untuk mereview kembali. Nah, biasanya nanti minggu keempatnya kita melakukan ya ujian lah, atau evaluasi ya, dengan menggunakan soal-soal yang ada seperti itu. Tapi ya tadi sebelumnya kita melakukan game-game tertentu atau ya lomba-lomba ya, biar juga lebih bervariasi. Atau kita bisa sisipkan atau ganti dengan diskusi kelompok gitu kan, dengan materi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sih Pak terkait pengarahan dan juga pelaksanaan pembelajaran fisika gitu? Oke, kalau pengarahan misalnya pengorganisasian ya, Iya. dalam ini. Jadi misalnya kita juga harus melihat di satu kelas mana siswa-siswa yang benar-benar serius memperhatikan pelajaran, Iya. mana yang ya bisa dikatakan sibuk sendiri ya Iya, kan. benar. Nah, kalau kita melihat ada siswa-siswa yang sibuk sendiri, ya kita banyak berbagai cara untuk mengantisipasinya. Misalnya kita melalui teguran secara langsung, atau kita bisa hampiri gitu kan, atau bisa kita coba menjawab soal di papan tulis seperti itu. Atau ya tadi ya, artinya kita coba melakukan persuasif dulu, yang nantinya kalau misalnya memang itu tidak kena atau masih belum jerah, ya kita ke step berikutnya. Bisa kita coba memberikan soal, atau ya tanda kutip yang paling ekstrim itu yang mungkin kita bisa istirahatkan dulu dia di luar kelas gitu, barangkali itu yang ekstrim. Tapi biasanya sih siswa itu kalau udah dapet teguran pertama atau kita udah mengingatkan pertama, biasanya cenderung berubah sih gitu. Oke, baik. Pertama kalau saya itu kan yang tidak memperhatikan, atau misalnya ada yang misalnya tidur gitu kan, tidur di kelas. Biasanya saya minta untuk dia untuk bisa cuci muka dulu terlebih dahulu, ke WC dulu, agar bisa lebih fresh lagi seperti itu. Atau coba bisa jalan dulu atau apa seperti itu. Artinya ada upaya untuk mengingatkannya seperti itu. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada nih, bagaimana sih Pak cara mengkontrol dan juga mengevaluasi gitu Pak pembelajaran di kelas, khususnya mata pelajaran fisika? Nah, fisika sendiri kan pelajaran eksak ya. Artinya kita dalam mengontrol atau mengevaluasi perlu cara-cara yang menarik gitu kan. Biasanya saya coba adopsi dengan games-games yang interaktif ya. Misalnya kita bisa menggunakan kuisi atau alat peraga sekalipun gitu kan. Artinya tidak yang kertas kita ujian gitu, tidak, tapi kita coba kemas dengan kuis-kuis yang menarik lah seperti itu. Yang pada umumnya sih kuisi ya. Atau misalnya kita melakukan versi cerdas cermat yang simple gitu kan, bukan pada cerdas cermat yang umumnya enggak, tapi misalnya yang menarik aja seperti itu sih. Dengan atau enggak kita dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sebelum masuk gitu kan, itu bisa jadi salah satu ya
evaluasi atau Evaluasi, penilaian iya. juga seperti itu. Jadi kayak kuis dadakan lah tanda kutip. Oh iya. Seperti itu. Berarti evaluasinya nggak hanya UTS atau UAS aja ya Pak? Iya, kita setiap kegiatan di dalam kelas kita melakukan pengamatan dan evaluasi. Ya itu terutama cara-cara yang interaktif lah. Seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi di sini saya juga sudah ditugaskan gitu untuk membuat modul ajar ataupun RPP. Jadi di sini saya bertugas sebagai guru gitu yang akan mengajarkan anak muridnya, bisa dilihat Pak. Oke. Jadi dalam modul ajar ini atau RPP saya bertugas sebagai guru di mana saya membuat modul ajar tersebut secara langsung gitu Pak. Jadi satu pertemuan di sini juga terdapat contoh media ajar, kemudian juga ada materinya, lalu ada contoh soal dan juga video-video perkembangan. Nah, saya meminta untuk Bapak untuk mengevaluasi dan juga memberikan revisi terkait modul ajar yang sudah saya buat, dan kalau Bapak berkenan saya meminta untuk dinilai modul ajar saya. Oh gitu, baik, Iya. baik. Coba saya baca terlebih dahulu ya Kak. Baik Pak. Wah ini juga menggunakan film pendek ya. Iya benar Pak. Oke. Memang harus seperti itu, kita melakukan apa ya, kombinasi ya, atau misalnya ada filmnya atau misalnya tadi ada peraga dan Iya. seterusnya. Nah ini memang banyak referensi-referensi yang bagus. Ini untuk tentang ini ya, apa, statis ya. Iya, ini tentang listrik statis, betul Pak. Nah, ini untuk LKPD-nya Pak. Oke, LKPD-nya juga udah bagus sih, ini udah menanyakan tentang detail apa Iya. yang kita tuju kan sesuai dengan tujuan kan. Iya benar Pak. Di sini modulnya saya menggunakan metode PJBL gitu, di mana Iya, saya oke. mengintegrasikan STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Sini udah ada semua. Ya itu yang diperlukan juga sih. Oke, secara keseluruhan oke, udah bagus ini. Ya kalau bahasa dosen saya dulu, Iya. kebayang lah. Seperti Iya. itu. Oke, nanti sudah bagus, tinggal ditingkatkan lebih lanjut lagi. Baik Bapak. Baik, di sini saya mendapatkan nilai 90 untuk modul ajar yang sudah saya buat. Selanjutnya kalau dalam pembelajaran sistematis nih Pak, untuk Bapak sendiri itu lebih menggunakan media yang mana Pak? Apakah baik LKPD atau hanya PPT atau yang lainnya Pak? Kita mengkombinasikan semuanya, LKPD iya pastinya karena kan itu jadi acuan, terus PPT juga karena kan kita juga harus bisa mengakomodir anak-anak yang visual gitu Iya. kan, dan praktik juga pasti dengan alat peraga karena kan kita coba mengakomodir anak-anak yang kinestetik gitu Iya. kan, seperti itu. Jadi semuanya kita kombinasi. Ya itu pun juga sesuai dengan kemarin ya, kurikulum Merdeka kan kita juga tidak bisa memukul ratakan semua, tapi kita melihat ini kecenderungan anak seperti apa. Bahkan juga ada yang kita coba nih anak ternyata lebih senang diskusi, kita lebih menekankan untuk si anak itu untuk berdiskusi, untuk memecahkan suatu masalah atau misalnya soal dan apapun. Iya. Jadi artinya kita kombinasikan, nggak bisa dipukul rata sih, sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Iya benar. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sudah, pertanyaannya sudah terjawab semua. Untuk itu saya Okan Fadia juga Bapak Fauzi, saya berterima kasih banget kepada Bapak Fauzi yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk dilakukan wawancara. Untuk itu saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.